kamu tiba-tiba merasa gelisah, lalu sadar bahwa seseorang yang kamu pikirkan sedang mengalami hal yang sama. Atau kamu bermimpi tentang seseorang yang sebenarnya sudah lama tak kamu temui, dan ternyata dia juga memimpikanmu. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah suara batin yang sedang berbicara. Sinyal dari semesta bahwa kalian terhubung lebih dari yang kamu sadari, dan berikut beberapa tandanya. Tanda ke-1, perasaan tiba-tiba terhubung. Ada momen di mana kamu merasa sedih, cemas, atau gelisah, padahal tidak ada satupun alasan logis yang bisa menjelaskan kenapa. Tapi entah kenapa, perasaan itu datang begitu saja. Lalu beberapa waktu kemudian, kamu mengetahui bahwa orang yang sering kamu pikirkan, orang yang punya tempat khusus di hatimu, ternyata sedang mengalami sesuatu. Bisa jadi dia sedang sedih, kehilangan semangat, atau bahkan sedang merindukanmu. Ini bukan sekadar kebetulan emosional. Banyak orang menyebutnya sebagai bentuk resonansi batin atau ikatan jiwa. Ketika kamu dan seseorang memiliki koneksi yang kuat secara batin, maka kamu bisa ikut merasakan apa yang dia rasakan, bahkan tanpa harus mendengar langsung darinya. Hati kalian seperti punya bahasa sendiri, tanpa kata-kata, tanpa komunikasi secara fisik. Tapi sinyal emosinya bisa kamu tangkap. Fenomena ini sering terjadi pada dua orang yang secara tidak sadar sedang saling memikirkan, saling terikat, atau memiliki sejarah emosional yang dalam. Bahkan dalam banyak pengalaman spiritual, koneksi semacam ini dianggap sebagai bukti bahwa dua jiwa telah saling mengenal, entah dalam kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya. Apa yang terjadi pada seseorang yang batinnya terhubung denganmu, seringkali menciptakan getaran energi yang juga menggetarkan hatimu. Kamu mungkin tidak mengerti kenapa tiba-tiba kamu merasa tidak tenang, atau merasa sangat merindukan seseorang, padahal tidak ada pemicu yang jelas. Tapi setelah kamu menyadarinya, kamu mulai peka bahwa itu adalah pesan dari dalam dirimu, bahwa batin kalian sedang saling berbicara. Kadang kamu merasa seperti bisa membaca perasaannya, seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang menyampaikan kabar, meski kalian berjauhan. Mungkin karena perasaan yang pernah dibagi begitu dalam, atau karena jiwa kalian memang saling mengenal dan tidak pernah benar-benar terpisah. Jadi ketika kamu merasakan emosi yang tiba-tiba hadir begitu kuat, jangan langsung mengabaikannya. Mungkin hatimu sedang menjawab panggilan dari seseorang yang batinnya sedang memanggilmu. Tanda kedua, kamu sering muncul di mimpinya, begitu juga sebaliknya. Pernahkah kamu bermimpi tentang seseorang yang terus-menerus hadir dalam tidurmu, bahkan saat kamu sudah mencoba melupakannya? Dan lebih mengejutkan lagi, dia juga mengaku pernah memimpikan kamu di waktu yang berdekatan. Mimpi sering dianggap sebagai dunia bawah sadar yang menyimpan semua perasaan, kenangan, dan hasrat terdalam yang tidak sempat kita ungkapkan di dunia nyata. Namun dalam hubungan batin yang kuat, mimpi bisa menjadi jembatan komunikasi antara dua jiwa yang terhubung. Bukan hanya sekadar khayalan, tapi sebuah sinyal bahwa jiwa kalian sedang saling memanggil. Dalam kepercayaan spiritual dan metafisika, mimpi adalah salah satu bentuk komunikasi lintas energi. Ketika dua orang terikat secara batin, mimpi bisa menjadi ruang di mana mereka bertemu tanpa harus hadir secara fisik. Seringkali mimpi-mimpi itu begitu nyata. Kamu bisa merasakan sentuhannya, mendengar suaranya, bahkan merasakan perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan ketika terbangun. Beberapa orang bahkan mengalami mimpi berulang, di mana orang yang sama terus muncul, menyampaikan pesan, atau sekadar menemani dalam situasi yang emosional. Ini bukan kebetulan. Mimpi seperti itu terjadi karena frekuensi batin kalian saling bersentuhan, bahkan saat kalian tidak menyadarinya secara sadar. Jika kalian sama-sama sering bermimpi satu sama lain, apalagi dalam konteks yang emosional atau penuh makna, itu adalah tanda bahwa ada hubungan batin yang belum selesai, atau bahkan sedang tumbuh diam-diam. Karena terkadang, mimpi tahu lebih dulu tentang perasaan yang tak terucap. Tanda ketiga, kalian sering merasakan hal yang sama di waktu yang sama. Ada kejadian-kejadian aneh tapi menyentuh, seperti saat kamu merasa ingin menghubunginya dan ternyata dia lebih dulu mengirim pesan. Atau saat kamu sedang merasa rindu yang dalam, tiba-tiba dia muncul dalam hidupmu, entah lewat chat, panggilan, atau pertemuan tak terduga. Ketika dua orang memiliki ikatan batin yang kuat, ada semacam sinkronisasi yang terjadi di antara mereka. Pikiran dan perasaan kalian seperti beroperasi di frekuensi yang sama. Meskipun tidak sedang bersama, kalian bisa merasakan waktu-waktu di mana satu sama lain sedang memikirkan atau merindukan. Ini disebut sebagai bentuk koneksi telepatis emosional.
tidak harus dalam bentuk suara atau kata-kata, tetapi melalui getaran perasaan yang mengalir begitu saja. Kadang kamu merasa cemas tanpa alasan, dan kemudian tahu bahwa dia sedang dalam situasi sulit. Atau kamu merasa hangat dan tenang, lalu mengetahui bahwa dia sedang bahagia dan ingin berbagi kebahagiaan itu denganmu. Koneksi seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya, sensasinya sangat nyata dan tak terlupakan. Seolah-olah kalian adalah dua bagian dari satu energi yang sama, yang terus saling merespons meski berada di tempat yang berbeda. Tanda keempat, kalian saling memikirkan secara intens. Terkadang, wajahnya muncul di pikiranmu tanpa diundang. Bahkan ketika kamu sedang sibuk, sedang bekerja, atau sedang berbicara dengan orang lain, entah bagaimana, ingatan tentang dia muncul dan membuatmu terdiam sejenak. Dan yang menarik, dia juga merasakan hal yang sama. Kalian saling muncul dalam pikiran masing-masing tanpa tahu kenapa dan tanpa tahu siapa yang lebih dulu memikirkan. Tapi kenyataan bahwa itu terjadi berulang kali menunjukkan bahwa batin kalian sedang aktif saling menarik. Dalam dunia energi dan pikiran, ada sebuah prinsip bahwa pikiran itu menular. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, energimu mengarah padanya. Dan jika dia memiliki keterikatan yang sama, dia akan menangkap sinyal itu. Ini seperti dua antena yang saling terhubung dalam satu gelombang. Perasaan ingin tahu kabarnya, ingin dekat dengannya, atau hanya sekadar melihat senyumnya, bukan hanya berasal dari kerinduan biasa. Tetapi bisa jadi itu adalah bentuk komunikasi batin yang tak disadari. Kalian seakan saling memanggil, melalui pikiran dan hati. Koneksi semacam ini jarang terjadi antara dua orang yang tidak memiliki keterikatan emosional dalam. Jadi jika kamu mengalaminya, mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di baliknya. Tanda kelima, ada rasa yang tak bisa dijelaskan saat bertemu. Ketika kalian bertemu, meski hanya sekilas, ada sensasi aneh yang tidak bisa kamu jelaskan. Jantung berdegup lebih cepat, suasana di sekitar terasa berbeda, dan kamu merasa seolah waktu melambat. Bukan karena dia sekadar menarik secara fisik, tapi karena jiwa kalian saling mengenali satu sama lain. Perasaan ini muncul tanpa peringatan. Kadang justru terjadi saat kalian tidak siap, tapi rasanya seperti klik yang tidak bisa dibohongi. Seolah-olah kamu menemukan bagian dari dirimu yang pernah hilang, dan kini kembali hadir di hadapanmu. Dalam banyak cerita spiritual, perasaan ini disebut sebagai recognition of the soul. Pengakuan bawah sadar bahwa kamu sedang berada di hadapan seseorang yang pernah dekat dengan jiwamu. Mungkin dalam kehidupan ini, atau kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya, pertemuan kalian terasa dalam. Bahkan tanpa banyak bicara, kamu merasa dimengerti. Tatapan matanya berbeda, dan kamu bisa merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan biasa. Koneksi batin ini membuatmu merasa seperti sedang pulang, meskipun kalian baru saja bertemu. Tanda keenam, ada kekuatan yang menarik kalian kembali. Meskipun kalian sudah lama tak bicara, sudah mencoba menjauh, atau bahkan meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan sepihak. Entah kenapa, kalian selalu kembali terhubung. Mungkin kamu melihat namanya di tempat tak terduga, mendengar lagunya saat kamu mencoba melupakannya, atau bertemu secara tidak sengaja di waktu yang tak kamu rencanakan. Semua ini tampaknya seperti kebetulan, tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan biasa. Koneksi batin sering menciptakan tarikan energi yang kuat. Ketika dua jiwa memiliki unfinished connection, semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan kembali. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelesaikan. Bisa jadi untuk memulai kisah yang lebih indah, atau untuk memberi pelajaran yang belum kamu pahami. Kamu mungkin sudah lelah bertanya-tanya, kenapa dia terus muncul? Tapi jawabannya sederhana, karena batin kalian belum selesai saling memanggil. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, dirasakan, atau dimengerti. Dan hanya kalian berdua yang bisa menjawabnya. Tarikan yang terus berulang ini bukan sekadar rindu biasa. Ini adalah sinyal bahwa ada ikatan yang belum benar-benar terputus, dan semesta belum selesai mempertemukan dua jiwa yang pernah saling menyentuh secara mendalam. Tanda ketujuh, kamu merasakan getaran emosinya saat menyentuh barang miliknya. Kadang tanpa disadari, kamu menyentuh sesuatu yang pernah dia pegang. Entah itu hadiah dari dia, pakaian yang pernah dia kenakan, atau sekadar benda yang pernah bersinggungan dengan kehadirannya. Tapi anehnya, kamu bisa merasakan sesuatu. Bisa jadi kamu merasa hangat,
tiba-tiba tenang, atau justru ada dorongan emosi yang tak biasa. Ini bukan sugesti semata. Dalam hubungan batin yang kuat, energi seseorang bisa tertinggal dalam benda-benda yang pernah mereka sentuh atau yang memiliki ikatan emosional dengannya. Dalam konsep spiritual, setiap benda menyimpan energi jejak. Dan ketika kamu memiliki koneksi batin dengan seseorang, kamu jadi lebih peka terhadap getaran yang tertinggal dalam benda tersebut. Itulah sebabnya ketika kamu memegang sesuatu yang pernah berkaitan dengannya, perasaanmu ikut bergetar. Kamu mungkin merasa sangat rindu, atau bahkan teringat kejadian-kejadian kecil yang dulu pernah kamu alami bersamanya, padahal kamu tidak sedang memikirkannya sebelumnya. Energi seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, tapi batinmu menangkapnya sebagai pesan bahwa ada bagian dari dirinya yang masih hidup di sekitarmu. Jika kamu sering mengalami momen-momen emosional hanya karena menyentuh benda yang pernah ia miliki, bisa jadi itu adalah bentuk koneksi batin yang jauh lebih dalam dari yang kamu sadari. Karena dalam cinta yang tak kasat mata, bahkan benda mati pun bisa menjadi saksi dari hubungan dua jiwa yang saling terikat. Koneksi batin bukan tentang seberapa sering kalian bertemu, atau seberapa banyak kalian bicara, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa merasakan dia, bahkan saat tak ada di hadapanmu. Jika kamu mengalami salah satu dari tanda-tanda tadi, mungkin jiwamu sedang bicara dengan jiwanya. Mungkin hatimu sedang menjawab panggilan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Karena dalam cinta yang sesungguhnya, yang terpenting bukan apa yang terlihat, tapi apa yang terasa dan tersambung dari hati ke hati.